Selamat sore semuanya. Salam dan bahagia. Di sini kami dari Padepokan 011 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pencegahan COVID-19. Virus corona atau disebut juga COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 mm. Saat COVID sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak lipid solvent seperti ether, etanol 75%, etanol, desinfektan yang mengandung klorin. Penularan masa infekasi COVID-19 rata-rata 5 hari antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi dimulai dari hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sel yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala presimptomatik sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Parode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala simptomatik ke orang lain yang berada di jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5-10 mm. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang mempunyai gejala pernafasan, misalnya batuk dan bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mulut dan hidung atau mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotracheal, bronkoskopi, seksen terbuka, pemberian pengobatan nebulasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien posisi tengkurap, memutuskan donasi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, tracheostomi dan resusitasi kardiopulmoner. Selanjutnya, gejala COVID-19. Yang pertama, demam, rasa lelah dan batuk kering. Yang kedua, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidup tersumbat, pilek, nyeri kepala, sakit tenggorokan, diare, delirium, dan penurunan atau ruang kulit. Yang ketiga, orang lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, dan kanker psikolog bisa mengalami parah. Untuk selanjutnya yaitu pesan yang disampaikan. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasil alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang kedua, untuk mulut dan hidung ketika bersin dan batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup, dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir setelah menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu gunakan masker bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker setelah 4 jam dipakai. Itu yang keempat, ketika memiliki gejala saluran nafas gunakan masker dan berobat ke dokter. Yang terakhir, melakukan kebersihan rutin terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lainnya. Kemudian yaitu tentang komunikasi publik. Untuk yang pertama itu mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesan yang hubungan, memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penelitian atau analisis risiko. Yang kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya headline,
situs resmi medsos dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. 1. Menganalisis persepsi resiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Yang kedua, memetakan publik menerima pesan untuk cepat tanggap komunikasi. Misalnya, masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lainnya. Yang ketiga, menerjemahkan materi KIE dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang keempat,